Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, selamat jumpa kembali di program Kabar Petang edisi 8 April 2022 bersama saya Fauzi Sancabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menalah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan hukum haram mendirikan negara seperti zaman Nabi. Mahfud menyebut kita dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Mahfud MD mengatakan Nabi memang membentuk negara, hanya saja kita tidak bisa membentuk negara seperti yang dibentuknya layaknya zaman Nabi. Hanya saja kita nggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Nggak boleh, haram hukumnya, kata Mahfud MD saat ceramah tarawih di 2 Ramadan 1443 Hijriah di YouTube Masjid Kampus UGM Minggu 3 April 2022. Dia menuturkan negara yang dibentuk oleh Nabi tersebut memiliki sumber hukum dari Allah dan Nabi. Apakah pernyataan Mahfud MD nyeleneh? Apakah pernyataan beliau bisa mengarah pada bentuk ingkar terhadap ajaran Islam yang kafah? Dan juga apa bahaya pemikiran Prof. Mahfud MD? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Lutfi Hidayat, Majelis Taklim Baitul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz Lutfi? Alhamdulillah, khair, fi amanillah. Alhamdulillah. Ustadz Lutfi, terkait dengan Menko Polhukam Mahfud MD kembali melontarkan pendapat yang kontroversial. Belakangan dia menyatakan bahwa haram hukumnya mendirikan negara seperti yang dibentuk Nabi SAW. Apakah pernyataan Mahfud MD ini nyeleneh, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatahal abwaab al-jinan li'ibadihi sha'imin al-qa'imin al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini nyeleneh bin ngaur bin gaduh begitu ya. Jadi pernyataan ini sesungguhnya bagi ahlul ilmu, apalagi seorang yang katakanlah menduduki sebagai Menko Polhukam, dia juga seorang muslim begitu ya, selayaknya dan sejatinya tidak haruslah mengatakan hal-hal yang demikian. Dikatakan nyeleneh karena ini adalah sesungguhnya menolak bentuk negara yang betul-betul telah diberikan garis-garisnya, petunjuk-petunjuknya oleh baginda Rasulullah SAW, dan sesungguhnya juga diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian juga secara empiris ya terbukti beberapa abad telah memberikan kontribusi yang sangat-sangat positif bagi kemajuan peradaban. Jadi ini sangat ngawur gitu. Ngawur juga karena memang argumentasi yang tidak ada sama sekali argumentasi yang diungkapkan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Seorang muslim itu sesungguhnya dia kalau betul-betul memang seorang muslim yang beriman, dia memperhatikan kalimat-kalimat yang dia ungkapkan karena akan diminta tanggung jawab. Bahkan lontaran-lontaran kalimat, kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang muslim itu oleh Rasulullah SAW dikaitkan dengan keimanan seorang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan atau liyasmut atau liyaskut. Siapa saja yang mengaku sebagai seorang mukmin, barang siapa dia beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Jadi ini sesungguhnya adalah perkataan-perkataan yang jauh daripada hakikat. Saya kira demikian. Baik, Ustadz Lutfi. Menurut Prof. Mahfud MD ini, negara yang dibentuk Nabi sudah tidak relevan karena sumbernya berdasarkan hukum Allah. Sedangkan saat ini sudah tidak ada Nabi SAW. Dan tidak ada lagi wahyu yang turun. Sementara persoalan baru terus berkembang. Oleh karena itu,
kata beliau, bentuk negara yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhannya ini, Ustaz. Apakah pernyataan beliau bisa mengarah pada bentuk ingkar terhadap ajaran Islam ya terkait dengan khilaf? Baik, naudzubillah, naudzubillah. Ini adalah perkataan yang terlalu gegabah ya, bahwa persoalan apakah beliau itu lupa atau pura-pura lupa begitu ya, bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memang Rasul terakhir, Rasul yang sebagai penutup dalam risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Namun ketiadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bukan apa namanya, kita bisa katakan bahwa tidak menjadikan kita tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat jelas dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah tiada, beliau meninggalkan dua hal yang sangat berharga bagi peradaban manusia, wabil khusus bagi umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn, lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku telah meninggalkan, kata Rasulullah SAW, dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi dikatakan tidak relevan, sesungguhnya ini hanya sebagai sebuah lontaran-lontaran kaul-kaul yang tidak bertanggung jawab. Lantas apa yang relevan itu apa begitu? Apakah demokrasi yang justru kalau kita urut lebih kuno ya daripada zaman Rasulullah SAW itu relevan? Kemudian nggak jauh-jauh lah. Kemarin sampai detik ini ya, kaum muslimin di negeri ini adalah memiliki persoalan-persoalan tentang minyak goreng, kemudian persoalan tentang solar ya. Hari pertama kaum muslimin Ramadan, kemudian langsung diberi hadiah naiknya harga BBM. Apakah itu merupakan sebuah rangkaian aturan yang relevan? Apakah mungkin aturan-aturan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih relevan dari aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi sesungguhnya ini pernyataan yang sangat berbahaya. Bahkan apa namanya, kalau dikaitkan dengan keimanan seseorang, ini sudah sangat hampir-hampir ya bisa menjerumuskan seseorang kepada tindakan-tindakan yang ingkar kepada hukum-hukum Islam secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja wa yusallimu taslima." Nah, di sini Allah menjelaskan pada warabbika, sesungguhnya itu bahkan qasam dia, sungguh-sungguh yang bersangkutan itu la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sampai seorang muslim dia berhukum kepada apa-apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan kalau kita kaitkan misalnya tadi ya, Rasulullah sudah tidak ada, akan tetapi ya siapapun memahami, siapapun meyakini bahwa ketika Rasulullah SAW tidak ada, Al-Quran dan Sunnah tadi adalah memberikan petunjuk agar kita senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi memang ini walaupun kita tidak tahu ya motif di belakang semua ini, karena apa yang dikatakan oleh Mahfud MD ini cukup konsisten dalam memerangi ya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dalam memerangi ide-ide yang sesungguhnya kalau ditelusuri oleh para ulama adalah merupakan perkara-perkara yang ma'lumun minad dini bi darurah,
bahwa perkara-perkara bentuk negara, bahwa perkara-perkara kenegaraan dalam pandangan Islam itu sesungguhnya sangat-sangat clear di antara para ulama. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat ya pendapat beberapa para ulama bahwa kewajiban adanya bentuk negara yang setelah Rasulullah SAW itu adalah khilafah. Bahkan kita di bulan Ramadan ini diingatkan kalau sholat sunat tarawih itu dengan salawat-salawat yang mengingatkan kepada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, dan seterusnya. Nah, jadi sesungguhnya apa yang diberikan tuntunan bernegara ini merupakan suatu ijma dari para sahabat. Bahkan kewajiban adanya khilafah, kewajiban adanya bentuk negara khilafah dalam pandangan Islam ini merupakan sebuah ijma dari para sahabat. Dan hati-hati kalau seseorang itu mengingkari ijma sahabat. Imam Asy-Syakhrawi menjelaskan bahwasanya Imam As-Sakhrani ya, man ankara kaunal ijma'i hujjatan maujibatan lil ilmi faqad abtala aslad din. Jadi baik disadari atau tidak, siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma' dan sebagai hujjah bahwa bentuk negara itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, kemudian dia mengingkarinya, kepala asladdin yang bersangkutan ini adalah benar-benar membatalkan, menghancurkan fondasi-fondasi agama ini. Wal min kulli dzalika yas'a fi hadmi asliddin. Barang siapa yang memungkiri ijma sahabat tersebut, sesungguhnya ia berupaya menghancurkan fondasi-fondasi agama. Kita memang barangkali tidak bisa mengklaim yang bersangkutan demikian, tetapi indikator-indikator yang diberikan oleh para ulama dengan sikap yang gegabah dan ngawur seperti ini memang bisa menjatuhkan kepada seseorang kepada kedudukan yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kira demikian. Baik, Ustadz Lutfi, terkait pernyataan Prof. Mahfud MD ini, yang ini juga kontroversial. Sepertinya apa bahaya pemikiran dari Prof. Mahfud ini, Ustadz? Dan juga bagaimana bisa beliau mengatakan menegakkan khilafah yang selama ini itu wajib bisa berubah menjadi hukumnya haram? Oh iya, ya. Apa namanya? Orang-orang Barat ya terus-menerus memerangi Islam, bahkan kalau kita melihat ini adalah merupakan bagian daripada Islamophobia. Jadi yang kadang-kadang kalau kita lihat bahayanya itu adalah yang menghancurkan. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya ketika seseorang itu mengingkari atau menolak ijma sahabat, ya apakah dia pura-pura tidak tahu atau yang lainnya, sesungguhnya dia telah menghancurkan fondasi-fondasi dalam agama ini. Ya, siapapun yang melihat, yang menyaksikan bagaimana perjalanan ini, ya, perjalanan sejarah, ketika Islam tidak diterapkan, ya itu kehancuran dalam kehidupan itu terlihat sekali. Nah, di sini ya lebih berbahayanya lagi dalam kerangka pemikiran saja, dalam kerangka konsep saja terus berupaya dihancurkan. Jadi sesungguhnya menghancurkan Islam, benih-benih Islam dari awal. Dan ini merupakan ekspresi dari ketakutan ya, ketakutan Barat terhadap kemunculan Islam ya. Nah, di sisi lain, ya, ekspresi dari ketakutan Barat terhadap kemunculan Islam tersebut adalah mencari-cari, menuduh-nuduh yang sangat keji terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sangat berbahaya, baik individu yang bersangkutan atau kalau itu didengarkan dan diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi ini sesungguhnya sangat berbahaya dari sisi eksistensi syariat Islam itu sendiri dan dari sisi akidah. Demikian. Ustadz Lutfi, lantas bagaimana cara kita untuk meneladani Nabi SAW di bidang ekonomi, hukum, dan juga tata negara ini, Ustadz? Baik. Sebenarnya ya, kalau sedikit saja kita mau berpikir jujur ya, bagaimana baginda Rasulullah SAW yang diikuti oleh
para sahabat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bernegara, termasuk persoalan ekonomi tadi. Misalnya, kalau kita ambil kasus yang kemarin ya terjadi, bagaimana beberapa yang lalu kaum muslimin di negeri ini dimasalahkan dengan langkanya minyak goreng, itu bahkan sampai saat ini ya kata kawan-kawan ya istri saya juga ya, karena ibu-ibu yang tahu persis bagaimana harga-harga tersebut, itu masih hampir 2 kali lipat. Nah, bagaimana ketika terjadinya kelangkaan minyak goreng, termasuk saat ini juga di Kalimantan Selatan ini bapak-bapaknya yang mungkin jarang terekspos itu ya. Kalau kita lihat di beberapa SPBO, mereka senantiasa antri untuk membeli solar. Bahkan antriannya itu bisa 1 kilometer begitu. Ini kan luar biasa begitu. Nah, jadi bagaimana sesungguhnya kita ambil persoalan seperti ini, baginda Rasulullah SAW memberikan solusi bahwa yang pertama, dalam pandangan Islam itu dilarang melakukan kanzul mal, ya melakukan penimbunan, ihtikar begitu ya. Nah, jadi ihtikar itu adalah melakukan penumpukan barang untuk menunggu barang tersebut nanti suatu ketika mahal, itu diharamkan dalam pandangan Islam. Nah, ini dari mana tidak relevannya begitu. Hukum-hukum seperti ini nggak usah banyak macam-macam lah menuduh Islam begitu. Nah, dan terbukti kan ya. Kemudian yang berikutnya, ketika misalnya harga membumbung ya, rezim ini melakukan pematokan harga. Dan kalau kita tengok lagi dan kita bandingkan ya dengan bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam mengelola masalah harga yang tinggi, itu beliau SAW dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan pematokan harga begitu. Bahkan diikuti oleh misalnya sahabat Umar ibn Khattab ketika suatu ketika di daerah Hijaz itu terjadi kelangkaan bahan makanan. Beliau tidak melakukan pematokan harga, ya kan, dan kenyataannya juga kan ketika dilakukan pematokan harga, baik kemarin itu harga minyak goreng ataupun CPO sendiri itu terjadi black market gitu ya. Akhirnya apa ya, CPO kan banyak diinginkan keluar dan itu memang lebih menguntungkan bagi para pengusaha. Kemudian juga minyak goreng ketika tiba-tiba diturunkan harga tersebut ya, akhirnya kan ternyata minyak goreng itu banyak sekali. Jadi artinya kebijakan yang katanya relevan lah begitu ya, dengan misalnya melakukan adanya penimbunan ya terhadap barang-barang pokok tersebut, kemudian dilakukan pematokan harga, ini justru yang tidak relevan dan sangat berbahaya ya aturan-aturan tersebut bagi kemakmuran masyarakat. Nah, itu adalah salah satu contoh yang paling konkret ya bagaimana Islam ya memberikan solusi-solusi ya tentang persoalan-persoalan ekonomi. Nah, tentu hal ini memang tidak bisa terlaksana kecuali dalam format yang juga diberikan oleh Rasulullah tuntunannya, yakni yang dilakukan oleh para sahabat dalam sistem khilafah. Baik, menarik pembahasan kita di Kabar Petang kali ini bersama dengan Ustadz Lutfi. Ustadz, terkait dengan pernyataan tadi Prof. Mahfud MD, ya, bahwasanya beliau mengingkari adanya sistem pemerintahan Islam, khususnya khilafah untuk diterapkan. Maka apakah ini merupakan bentuk pembangkangan dari sunnah Nabi SAW, dan juga apakah pernyataan demikian bisa menggelincirkan keimanannya, Ustaz? Masya Allah ya. Ini memang apa kita juga bingung ya. Banyak sekali sekarang orang sepertinya itu sangat dengan mudah begitu mengatakan kata-kata yang sangat berbahaya ya. Saya ulangi lagi bahwasanya di dalam Imam As-Sarkhasi menjelaskan bahwa pertama bahwa kita pahami bahwa kewajiban akan adanya khilafah ini ya ini adalah merupakan ijma' sahabat, dan mereka yang menolak ijma' sahabat ini sangat berbahaya. Kenapa? Kedudukan ijma' sahabat sebagai dalil syariat itu
setelah Al-Quran dan As-Sunnah itu sangatlah kuat, termasuk dalil qat'i. Ya, karena itu para ulama usul mengatakan bahwa menolak keijma sahabat ini menyebabkan seseorang bisa murtad dari Islam. Ini bukan kata saya. Imam As-Sarkhosi menjelaskan bahwa man ankara kaunal ijma hujjatan mujibatan lil ilmi wa asbadin. Ya. Siapa saja yang mengingkari kedudukan ijma sahabat sebagai hujjah, dia akan menghasilkan yang benar-benar berarti dia telah membatalkan fondasi agama dia. Itu apa maknanya? Ya, dia kaul itu bisa membatalkan fondasi dia sebagai beragama. Kemudian wal munkir lidzalika yas'a fi hadmi aslid. Dan orang yang mengingkari ijma sahabat sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini. Kita berlindung kepada Allah dari perilaku yang demikian. Baik, Ustadz Lutfi, terakhir Ustadz, terkait dengan fakta terkini, ya, bagaimana fakta terkini terkait dengan penguasa negeri-negeri kaum muslimin saat ini, dan juga bolehkah perbuatan dan hawa nafsu manusia dijadikan dalil, bahkan bisa membatalkan hukum Allah? Nah, seharusnya beginilah cara berpikirnya, ya. Bagaimana kita melihat persoalan-persoalan yang terjadi di negeri-negeri Islam, wabil khusus kaum muslimin, nasib kaum muslimin, ya, bahwa kalau kita melihat dunia ini memang sudah sangat-sangat terasa persoalan di mana-mana terjadi, wabil khusus kaum muslimin, ya, mereka dalam kungkungan penguasa-penguasa mereka yang berkhidmat kepada barang, ya, berkhidmat kepada sistem-sistem yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya persoalan inilah yang dikritisi, ya, diberikan pandangan yang sesungguhnya oleh misalnya Pak Mahfud MD begitu. Nah, jangan melakukan tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan. Saya tidak bisa membayangkan baginda Rasulullah SAW kalau masih hidup. Apakah misalnya pernyataan-pernyataan seperti ini yang bersangkutan itu masih mengaku, ya, atau mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, sementara di sisi lain mulutnya mengemukakan hal-hal yang tidak sesuai dan sangat menyakitkan baginda Rasulullah SAW. Dan kalau kita renungi ayat-ayat Rasulullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis Rasulullah, kita simpulkan bahwa hal-hal seperti ini, tindakan-tindakan ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian orang yang mengatakan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu itu pertama adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, kenapa orang-orang Yahudi itu hatinya itu sulit mengatakan qaul atau kata-kata yang benar? Karena hatinya adalah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kebenaran. Nauzubillah. Nah, ini sangat-sangat tidak diperkenankan dalam Islam mengikuti hawa nafsu. Dan kalau itu dibiarkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, walau taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh wa man fihinna. Andai kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti banyak salah, ya, langit dan bumi dan apa yang ada keduanya. Kita melihat kan kondisi saat ini orang itu sangat mudah mengeluarkan suatu pendapat sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Ketika misalnya sebagian umat Islam, bahkan mayoritas umat Islam menginginkan syariat, ya, mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan konstitusi, ini konstitusi tidak boleh diubah, ya, karena ini sudah kesepakatan. Tetapi ketika ada sesuatu yang diinginkan, ya, misalnya priorisasi dari kepemimpinan di negeri ini, ya, yang tadinya demikian, ya, tidak boleh 3 periode, kemudian beberapa orang dengan mudah mengatakan, ya, undang-undang itu kan buatan manusia, ya, kita bisa saja mengubahnya kalau memang masyarakat ini menghendaki. Kan itu adalah contoh bagaimana kaul-kaul perbuatan statement-statement yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah SWT, dan itu hanya merupakan hawa nafsu, bahkan tidak ada landasan undang-undangnya juga. Jadi kalau ini terus dibiarkan dan kita tidak
tua, ya Allah mengatakan fasadatis samawati wal ardh, itu akan terjadi kerusakan di bumi dan langit dan di antara keduanya. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz Lutfi Hidayat dari Majelis Taklim Baitul Quran atas kesempatannya. Pemirsa, Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di jam yang sama setiap harinya di program Kabar Petang. Akhirnya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.